dia ternyata bisa masuk nih dalam kode Morse. Karena kode-kode itu ada garis-garis yang saya rubah, ada bulat yang saya rubah menjadi garis semuanya. Posisiku sekarang sebenarnya lagi magang di penawar racun. Kirain lari diri dari debt collector. Ya, lagi magang. Dan walau mungkin visualnya kelihatan seumuran tapi jauh sebenarnya. Oh gitu. Kayak misalnya mau nyari laut, nyari pantai gitu, harus ngelewatin tembok-tembok ini, tembok sana gitu. Maksudnya harus nyari celah-celah, nggak bisa langsung ke pantai gitu. Aku ngelihat ada lebih ngelihat ke sana tentang apa yang terjadi kondisi Bali hari ini. Mungkin itu dari pariwisata atau masyarakatnya sendiri. Oke, balik lagi nih di bagian kedua dari sesi kemasanologi, pembahasan pameran ya, teman-teman The Racuns. Bersama juga Gurat Art Project ya. Bukan Gurat Art Institute. Gurat Art Project. Kita mau lanjut bahas soal karyanya Gung De ya gitu kan. Yang tadi dibilang satu beranjak dari guguritan ya. Gitu, guguritan man berayut pan berayut berarti kan gitu. Nah dari suatu rupa yang ada figur ataupun objek-objek lain terus dia dikembangkan secara pribadi ya tentu dan diekspresikan menjadi suatu bentuk yang ya bisa dan juga disamai kode Morse itu sendiri gitu ya. Itu gimana ya lompatannya itu tuh ke situ? Sebenarnya sih berawal dari bagaimana pengalaman pribadi ya dalam berkarya, dalam membuat karya. Yang dulunya saya basicnya saya adalah menganyam. Nah, menganyam itu bagaimana sih? Dari awal saya menganyam tuh belajarnya dengan cara menghafal saud. Bahasa Bali bukan saud itu kayak kode-kode yang diberikan kepada yang kakak saya yang mengajarkan saya. Saud itu ada kadang-kadang 1, 2, 3 itu adalah bagaimana cara menganyam. Setelah itu saya teringat bagaimana caranya memvisualkan sebuah cerita atau gimana ya gitu jadinya. Dengan yang sebelumnya dengan saya menggunakan metode angka. Di mana metode angka itu berawalnya dari saud itu sendiri. Setelah itu berkembang, dia ternyata bisa masuk nih dalam kode Morse. Karena kode-kode itu ada garis-garis yang saya rubah, ada bulat yang saya rubah menjadi garis semuanya. Ada yang besar kecilnya. Ternyata garis ini bisa memvisualkan nih bagaimana cerita tersebut. Itu sih dari situ ternyata. Berarti bikin bahasa alien sendiri dong. Tapi keren. Maksudnya ya rupa atau seni itu kan sebenarnya ya bahasa ya gitu kan. Apapun bentuknya gitu. Ya itu menarik ya suatu lompatan yang sebagai awal tradisinya ada ya figur langsung gitu. Walaupun tidak yang realis gitu ya. Lebih tipis kan karena dari wayang itu sendiri. Tapi di sini sangat lebih abstrak gitu ya. Ketika kita tidak membaca penjelasannya gitu ya bahwa itu ada kaitan dengan suatu bahasa Morse itu sendiri gitu ya. Nah ada juga karya yang yang lainnya itu dari bukan beli ya, Bang Dery ini. Bang Dery. Horas Bang. Mana Bang? Udah gak horas lagi. Udah berapa lama di Bali Bang? Aku di Bali 2022 Mas.
Oh udah lama juga. Enggak sih, 3 tahun lah. Hah? 3 Oh tahun. 2022. Oh kenapa orang kalau ngomong 2022 apa 1000 dihilangin gitu. 2002. Dari 2022. Ya, 2022. Oke. Nah terus gimana nih mungkin kok bisa ketemu Gurat atau ketemu juga The Racuns nih Ya. sebelum kita ke karya ya gitu. Mungkin ya memang aku mau jelasin juga posisiku sekarang sebenarnya lagi magang di Penawar Racun. Kirain lari diri dari debt collector. Ya, lagi magang. Dan walau mungkin visualnya kelihatan seumuran tapi jauh sebenarnya. Oh iya. Itu sih karena lagi kuliah jadi ada program magang, jadi aku ngambil magang di Penawar Racun. Oke. Dan di kesempatan pameran Kamasanologi ini puji Tuhannya dikasih kesempatan untuk ikut. Oke, ya. Dan ya turut berarti magang ya di lagi Penawar magang. Racun ya. Wih hebat. Ini makin banyak nih. Anak magang nih. Berarti dalam proses magang itu ya pastinya ikut diskusi dan ikut penelitian itu sendiri ya gitu kan soal kamasananya. Ya. Nah itu gimana bisa lari ke karyanya yang ini? Ya dari diskusi memang ada mengikutin sedikit di studio gitu sama beli-belinya. Kalau dari karyaku sendiri aku ngelihat dari cerita-cerita wayang yang ada di Kertagose karena sebelumnya juga sempat ke sana kan ngelihat yang di atap itu, yang lukisan kamasan di atapnya Ya itu. di langit-langit. Di langit-langit ya. Aku ngelihat ada beberapa cerita yang nampilin arsitektural yang wujudnya batu bata gitu. Oke, ya. Aku ngambil visual itu karena kebetulan memang aku kira-kira setahun ini memang lagi mengolah medium batu bata sebagai media aku berkarya. Oke. Jadi aku ngambil dari sisi situnya yang akhirnya aku tampilin dengan visual dengan keadaan kondisi sekarang gitu. Yang akhirnya kamasannya wayang-wayang itu cerita itu ku ubah jadi lanskap sawah misalnya yang terjadi di Bali. Aku menangkap dari mencoba menariknya ke kondisi sekarang. Mungkin itu udah terjadi yang di cerita wayang kamasan itu mungkin udah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu kan. Aku nariknya di kondisi sekarang Bali sekarang bagaimana. Aku nampilinnya dengan lanskap sawah, dengan lanskap ladang, hutan di sana. Yang kutampilin dengan batu bata dengan keadaan sekarang pariwisata di Bali gitu. Oke. Berarti ada kritiknya juga ya yang diantarkan di karya. Kurang lebih gitu Mas. Nah, ya ini dari medium kanvas gitu ya. Kan dia ya seperti teman-teman lain ya, ada kayu, batok kelapa, atau ya Bang Dery ini dari batu bata gitu ya. Ini gimana kalau dilihat nih Bli? Perubahan-perubahan ini dan baik misalnya dia kalau orang mungkin seniman ataupun mereka yang sering mengatakan ini kamasannya di mana nih gitu. Ya, sebagai sebuah alih wahana ya tentu saja dalam konteks praktik penciptaan seni rupa ya itu tentu hal yang sangat fundamental dan sudah sangat biasa sekali terjadi ya, karena bahasanya perupa ya selain visual itu ya material itu ya medium itu gitu. Kalau kita tarik ke belakang juga di seni lukis kamasan itu kan kehadiran gambar-gambar kamasan itu kan juga tidak sepenuhnya di kanvas dari awal gitu. Tapi ada di atas kayu, dia menyatu dengan arsitektur pada bangunan parbe seperti itu. Kemudian dia menjadi
tirai atau langse itu menjadi either gitu seperti itu. Ada yang menjadi relief bahkan gitu. Bahkan kalau kita lihat dari aspek historisnya gitu, bentuk visual wayang Kamasan itu kan sangat mirip sekali dengan apa yang visual yang berkembang di relief-relief candi di Jawa, khususnya di era Jawa Timur. Itu ya, dari kalau kita tarik lagi misalnya dari era Kediri, Singosari, kemudian yang masif kemudian atau umum dikenal di era Majapahit. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah terjadi pengaruh visual pada relief di era Jawa Timuran itu, relief wayang itu ke Bali misalnya secara arkeologis bisa kita lihat di Pejeng misalnya di Pura Pusereng Jagat itu ada satu bejana dari batu gitu. Itu menggambarkan relief tentang Samudra Mantana atau pemutaran samudra itu. Kalau kita lihat bentuknya itu sangat mirip sebenarnya dengan wayang-wayang Kamasan sekarang gitu. Dari sana bisa kita tarik bentang historisnya sebetulnya gitu. Tapi sekaligus juga bisa melihat bagaimana perkembangan medium itu sendiri, perkembangan medium dan materialnya gitu. Saya rasa dengan perubahan-perubahan medium itu menjadi sesuatu hal yang menarik kemudian sebagai bahasa seni rupa kontemporer hari ini gitu. Karena kan medium material itu juga menjadi bahasa yang sangat penting gitu. Kemudian tadi juga saya nambahkan sedikit tentang Dery itu yang tertarik dengan visual batu bata gitu. Arsitektural gitu. Kalau dalam tradisi Kamasan bentuk-bentuk visual seperti itu tuh cenderung dipakai sebagai pembatas antar adegan. Jadi ngomongin batas-batas per sekuen ya. Selain batu bata, selain arsitektur biasanya dipakai pohon atau simbol batu misalnya atau simbol gunung goa itu. Jadi itu tuh sebagai pembatas, sebagai apa ya, penggambaran sekuensialnya gitu, seperti itu. Ya, menarik ada ini ya, apa istilahnya, berlapis ini ya, perlambangan ya gitu ya. Kalau saya ini terjemahkan secara pribadi kan, ketika dia menjadi suatu pembatas, kaitkan dengan bagaimana situasi sawah ataupun tanah ya di Bali sudah dibatasi dengan berbagai macam surat tanah dan sebagainya macamnya ya gitu, yang perwujudannya itu sendiri kan ya dari rumah, kebun ataupun pendukung sarana pariwisata itu sendiri mungkin yang menjadi bagian dari kritiknya itu ya di dalam karya itu gimana? Iya, kurang lebihnya ya tentang lahan yang mungkin paling menjelaskan karena aku ya 3 tahun gitu kan, kayak misalnya mau nyari laut, nyari pantai gitu, harus ngelewatin tembok-tembok ini, tembok sana gitu, maksudnya harus nyari celah-celah, nggak bisa langsung ke pantai gitu. Aku ngelihat ada lebih ngelihat ke sana tentang apa yang terjadi kondisi Bali hari ini. Mungkin itu dari pariwisata atau masyarakatnya sendiri. Sebelumnya udah tertarik Kamasan atau karena project ini jadi terpicu atau gimana? Diajak. Karena project ini lewat WA. Diundang langsung. On the spot. Diundang waktu display. Oke. Ya. Ya berarti bagus lah, maksudnya kan ketika ya ini masih dalam istilahnya tradisi kita ya, bagaimana kedekatan itu ketika kita membahas sebagai pribadi maupun sebagai bentuk masyarakat ya, masih ada, kita tidak melihat ya udah sendiri ini sendiri gitu. Nah yang ada juga mungkin di Sep, kalau saya lihat yang karya batok kelapa. Ya ketika ngomongin ini ya, Kamasan itu sendiri suatu yang sambung menyambung ya. Dia berdiri satu bingkai, tapi dengan bingkai lainnya itu ada keterkaitan kan gitu. Ya mungkin
apakah itu juga sebagai lambang dari ya masyarakat ini, atau buat beli sendiri ngelihatnya gimana itu gitu. Di karya itu apakah ada dengan linearnya itu dan ngelihat ke kondisi masyarakat seperti Bang Dery atau lebih apa? Ya, untuk saya karya ini kan mediumnya batok kelapa. Itu kepikiran itu kemasan, gininya kesederhanaannya, ada rumitnya, dibikin menarik gitu kan awalnya. Mediumnya saya bikin dari batok kelapa itu kan karena memang sangat gampang dijumpai apalagi di Bali kan. Juga banyak fungsinya untuk di tradisi masyarakat Bali. Untuk upacara dan kehidupan sehari-hari ya. Terus untuk ceritanya saya masukin cerita kemasyarakatan keseharian, siklus dari manusia lahir sampai tua gitu. Oke. Yang ya kalau kebetulan saya juga mungkin beberapa dapat penjelasan mengenai kelapa itu sendiri ya. Dia juga di luar memang manfaatnya ya gitu kan, dilihat atau dibaca dalam masyarakat Bali yang pemahaman ini juga udah menjadi suatu, atau gagasan pengetahuan ini menjadi suatu tradisi ya, gimana dia juga sebagai suatu siklus kehidupan gitu ya. Si kelapa ini gitu. Nah itu apa juga dalam pemilihan materialnya dari situ juga ya? Ya, kita dilihatnya selain saya mengandaikan juga siklus manusia itu, artinya dari kecil harapannya bisa bermanfaat, kayak buahnya itu kan dari kecil udah bermanfaat sampai tuanya pun dia berjasa juga gitu. Di lukisan ini sampai tuanya ceritanya bisa berjasa juga, bisa sebelum jadi kayu bakar gitu. Ya. Oke. Dalam proses ininya pengkaryaannya itu gimana? Apa aja yang dilakukan? Itu pakai cat apa atau juga gimana? Untuk catnya sih akrilik ya. Ya. Ditambah itu warna gold itu, pradanya itu. Dari pradenya? Iya. Oke. Nah, Bli sendiri sebagai kurator dalam melihat karyanya ini gimana, Bli? Ya, selain dari aspek material tadi, kelapa gitu dengan berbagai aspek filosofisnya atau aspek fungsionalnya gitu yang memang sangat berguna, dan dalam konteks upacara juga masuk gitu ya, sebagai dalam kayak di Banten Daksina dan lain sebagainya memakai elemen-elemen kelapa itu. Kemudian dari sisi gambar-gambar yang dihasilkan oleh Kadek juga saya melihat secara ikonografi ya, ada berbagai ikonografi yang kemudian dimasukkan oleh Kadek di dalam karyanya gitu, seperti orang bersepeda seperti itu, bermain ayunan seperti itu, yang dalam tradisi keemasan yang sebelumnya tidak muncul misalnya, tapi Kadek memberikan pengayaan secara aspek-aspek ikonografi itu gitu. Kemudian dari segi penggambaran sekuensial yang sifatnya terpisah-pisah frame by frame tapi sebenarnya satu kesatuan seperti itu juga menarik ya, bagaimana keemasan yang awalnya sangat naratif kemudian dipecah-pecah gitu, seolah menjadi satu karya yang berdiri sendiri tapi sebenarnya itu satu kesatuan seperti itu. Kemudian elemen warna lagi satu, masuknya Prada itu kalau dalam wayang keemasan atau seni lukis keemasan untuk menggambarkan emas, untuk menggambarkan kesan emas itu kan dipakai biasanya warna
warna coklat oker itu sebenarnya dengan ampad-ampadan atau dengan gradasi-gradasinya. Nah, Kadek kemudian melakukan itu dengan warna Prada gitu. Ini juga sebuah pengembangan kemudian dari segi aspek warnanya kemudian yang dihadirkan dari situ gitu. Oke. Ya, jadi ada berbagai hal lapisan juga yang bisa kita lihat di situ gitu pada karya-karya Kadek. Gitu. Ya ini menarik ya gimana baik dari material si kelapa dijadikan medium dasar dalam perupaannya itu dan dikaitkannya dalam baik filosofi dan kehidupan sehari-hari ya gitu. Nah ini ada yang juga kalau kita ya tadi ya seperti Gungde, wah ini ataupun Bang Dery gitu kan, ini kemasannya di mana gitu. Nah ini juga ada satu Libutu ya. Ini gimana Bli? Dalam perupaannya nih? Balik lagi dari keseharian saya yang sering mengerjakan furniture. Oke. Di salah satu bahan di mana yang sering saya pakai, saya mengaplikasikannya, tapi saya mengambil sebuah visual batu yang seakan-akan objeknya itu bergradasi seperti teknik kemasan tersebut. Ini ya batu yang batu-batuan. Batu-batu yang kalau di kemasan itu sendiri dibentuk secara volume agar ada volume gitu ya ataupun dimensi lewat garis itu sendiri. Cuman di sini lebih istilahnya dieksplisitkan gitu ya. Gitu. Ini apa bahannya yang dipakai? HMR. Ya. Oke. Nah perupaan atau kehadiran kaca itu sendiri gimana? Kalau kaca itu saya mengkonsepkan merefleksikan diri kita sendiri, gimana ketika kita melihat diri kita sendiri itu mengimplementasikan ke proses pergeseran sebuah kebudayaan. Oke. Gimana kita ngeliat hari ini ya? Ya. Gitu ya. Dengan apa yang sudah menjadi warisan ya, warisan dari tradisi ataupun budaya yang ada gitu. Nah, kalau Bli sendiri gimana ngelihatnya itu? Pada hari ini yang dilihat? Sebenarnya pakemnya masih, tapi ya seiring berjalannya waktu akan saya melihat agak sedikit terkikis. Oke. Kalau mau disensor nggak apa-apa nanti kita bilang. Cuma antara kita ini apa ya? Gitu aja sih, Mas. Oke. Berarti ya pakem itu sendiri ya yang dilihat sebagai orang Bali, bagaimana ini pakem-pakem yang udah atau nilai-nilai ya mungkin yang bahasa umumnya ya yang sudah menjadi patokan agak moral sedikit gitu, moral. Ataupun patokan dalam berupacara pun dalam bermasyarakat gitu ya. Nah pakem yang juga muncul gitu ya di Mangde kayaknya nih. Kalau kita bisa lihat kan yang udah sering lihat kemasan ya warna ataupun tadi kan garis-garis ya gitu. Cuman di sini ada itu tadi ya penggunaan material maupun presentasi dan bentukan yang dihadirkan ada suatu pendekatan yang pribadi ya gitu. Itu gimana ya? Sebenarnya pada karya ini tuh saya masih eksplorasi di media sih Mas. Karena ini kan medianya baru pertama kali saya pakai gitu. Ini kan dari awalnya tuh tertariknya di
ngampad, teknik ngampad yang ada di Kamasan tuh yaitu nyigar. Oh, nyigar. Sigarnya tuh kalau di Kamasan namanya ngampad tekniknya, ngampad. Itu kemudian kan terus kalau dari media benang ini disebutnya itu ngodi kalau ngodi, yaitu biasanya itu sering ada di aksesoris bade pacara ngaben. Oh, oke. Itu. Nah, itu kemudian saya tertarik untuk mencoba itu dalam karya ini. Kenapa saya mengeksplorasi benang ini? Karena saya lihat itu ada kedekatan antara ngampad dan ngodi itu. Ya, sama-sama proses menyusun warna, ada gradasi, rumitnya sama. Itu sih Mas. Tapi selain rupa itu sendiri atau pelambangan itu ada hal lain yang memicu saya kayaknya memilih diekspresikan demikian itu gimana? Untuk ini saya ngambil estetikanya aja sih, karena estetika dari kan biasanya Kamasan tuh kita fokus ke objeknya. Nah di sini saya ngambil itu bagian frame-nya, frame Kamasan. Jadi frame-nya itu gitu. Oke. Itu coba saya pecah, saya mainkan dimensinya gitu. Oke. Nah ini sebenarnya ada lagi ya yang teman lain ya, yang Aco maupun Gus D ya. Mungkin dari Beli yang bisa bantu jelasin nih. Ya. Sebelumnya saya juga mau menambahkan tadi tentang alih wahana kemudian yang dilakukan oleh karyanya Putu dan juga Mang D gitu ya. Di batu-batuan ini kan dari aspek garis sebenarnya yang kemudian dikembangkan secara dengan wujud material gitu. Bagaimana garis yang sifatnya itu adalah ilusif ya, kalau kita dalam logika keseni lukisan kan menghadirkan ilusi gitu. Yeah. Menghadirkan aspek ilusinya, kemudian tapi dalam karya Putu misalnya itu menghadirkan ilusi itu coba dihadirkan secara tiga dimensional gitu, secara wujud, secara material gitu. Kesan gelap dan terang, gradasi pada titik ngampad itu dihadirkan dengan lapisan-lapisan itu. Kemudian juga pada karya Mang D juga yang dengan cat gitu kan, cara menarik pulasan ataupun goresan-goresan cat gitu yang gradatif itu gitu, yang bergradasi itu. Bagaimana itu dihadirkan dengan satu benang, tarikan satu persatu disusun itu kan ada kerja-kerja yang lebih meditatif kemudian di situ ya, aspek-aspek meditatif gitu, bukan semata ekspresif gitu tapi justru meditatif gitu yang dihadirkan di situ. Kemudian pada karya Aco ini kan dia ingin menghadirkan suasana lab itu gitu, suasana lab, bagaimana dia sebenarnya meriset tentang melakukan riset visual gitu tentang hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di gambar-gambar wayang Kamasan gitu. Kemudian dia kemudian mengkonstruknya kemudian menjadi satu rangkaian karya yang baru, yang gede ini dengan alih wahana itu, dengan alih material itu. Dari awalnya dengan kanvas dia menghadirkan dengan plat seperti itu. Ada proses-proses bagaimana dia melihat bagaimana korelasinya gitu antara gambar ini dengan objek yang asli itu seperti apa sih seperti itu. Bagaimana pola-pola stilistik itu dihadirkan atau nalar-nalar visual itu dihadirkan dengan stilistik yang ada pada seni lukis Kamasan itu gitu, dan sehingga pilihan presentasinya pun dia menghadirkan suasana lab seperti ini gitu, ada tabung, ada tabung-tabung reaksi, ada berbagai macam elemen gitu, ada tumbuhan yang disuruh dihadirkan di situ gitu. Kalau pada karyanya Gus D gitu kan berbicara tentang aspek keruangan, sekaligus juga ngomongin soal ikonografi juga, bagaimana Gus D mencoba mengkonstruksi sebetulnya ikon-ikon hari ini ke dalam seni lukis Kamasan. Ada ikon-ikon monster, ada yang ada dalam keseharian dalam budaya pop kita sebetulnya gitu. Kemudian ke dalam
teknik ataupun ke dalam visual kemasan itu gitu. Coba diinjekkan seperti itu. Pengembangan atas ikonografi itu gitu. Dalam teknik yang dipertahankan. Aspek keruangannya juga bagaimana ruang yang tumpukan-tumpukan itu dihadirkan ke dalam ruang yang lebih besar, lebih nyata, imersif gitu. Kita sebagai penikmat bisa masuk ke dalam ruang itu. Dalam merasakan. Aku harus stop dulu sebentar nih. Kita kopinya udah mulai habis. Sama ada yang mau lewat. Kita akan lanjut bahas di sesi berikutnya. Cuman yaitu jangan lupa subscribe, like, dan di follow gitu ya. Untuk kanal YouTube dan juga ada di IG ya, Sika Gallery. Gitu. Oke.